Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini, izinkan saya, Pendeta Novita Sibarani Wuryani, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Maduma Medan, menyapa Anda dari kota Medan dalam ucapan Horas, Majua-jua, Jahobu. Mengawali hari yang indah yang dijadikan Tuhan ini, kita akan disapa melalui pemberitaan firman Tuhan. Pada saat ini, marilah kita satukan hati kita, memohon agar Tuhan memberkati kita dalam doa. Allah Maha Baik yang kami kenal dalam Putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami hingga saat ini. Mengawali hari yang penuh dengan sukacita yang telah Tuhan jadikan untuk kami. Izinkanlah kami Tuhan untuk bersimpu di hadapan-Mu dengan segala kekudusan yang Kau berikan kepada kami dalam segala keberadaan kami Tuhan, untuk boleh mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu saat ini. Karena kami yakin serta percaya Tuhan, dalam setiap firman-Mu kami memperoleh petunjuk kehidupan yang baru untuk kami lakukan di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sahabat GPIB, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, edisi Rabu, tanggal 8 Agustus 2023, diambil dari 1 Samuel, pasalnya yang ke-9, ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan berkata kepada kita, ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, "Pelihat ada di sini?" Jawab gadis itu kepada mereka, "Ya, ada. Baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang ia datang ke kota hari ini, karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, apa yang saudara bisa buat ketika Anda diberikan sebuah titik kecil pada sebidang kertas putih? Sebuah titik kecil pada sebidang kertas putih bagi seorang seniman lukis akan menghasilkan sebuah lukisan yang sangat indah dan menjadi karya yang luar biasa sehingga dikagumi oleh banyak orang. Tetapi ketika titik kecil itu di tangan seorang ilmuwan, dia akan menghasilkan angka-angka yang kemudian dipikirkan dan dirumuskan untuk menjadi sebuah temuan yang luar biasa. Dan pada akhirnya akan memberikan dampak kepada banyak orang. Dari sebuah titik kecil tersebut, saudara-saudara, yang mungkin kita tidak anggap begitu berharga, akan menghasilkan sebuah dampak yang luar biasa, bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada banyak orang. Itu juga yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan orang Israel, umat yang dikasihi oleh Allah.
berawal dari keinginan bangsa Israel untuk memiliki seorang pemimpin yang boleh mengarahkan mereka, memerintah mereka menjadi seorang raja di tengah-tengah umat pilihan Allah. Allah mendengarkan, Allah mengetahui, dan Allah berupaya untuk mengabulkan keinginan mereka. Sehingga saudaraku, melalui Samuel, Allah mau memberikan karyanya kepada bangsa Israel, seiring dengan keinginan mereka untuk mendapatkan seorang raja di dalam kehidupan mereka sebagai umat pilihan Allah. Berdasarkan usul dari sang bujang, maka dengan segala kerendahan hati, Saul mengikuti saran dan usul tersebut. Dia berupaya bersama sang bujang untuk mencari di mana sang pelihat yang diharapkan bisa membantunya untuk menemukan keledai milik sang ayah. Sahabat GPIB, justru dari peristiwa yang sedemikian tidak luar biasa yang dilakukan dan dialami oleh Saul bersama dengan sang bujang, ternyata itu merupakan skenario yang telah dibuat Tuhan di dalam kehidupan baik bagi Saul dan juga bagi umat pilihan Allah bangsa Israel pada saat itu. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui peristiwa ini kita mau diajarkan yang pertama, keinginan untuk memiliki seorang raja atas bangsa Israel adalah sebuah kerinduan yang besar di dalam hati mereka. Dan ketika Allah mendengarkan setiap keinginan dan harapan mereka, Allah kemudian berupaya untuk mengabulkan apa yang mereka inginkan pada saat itu. Walaupun di situ kita lihat saudara-saudara, bahwa di balik keinginan bangsa Israel mendapatkan raja atas mereka, di situ juga terletak kedaulatan Allah yang ingin ditunjukkan kepada umat pilihannya. Bahwa Allah sendiri yang menentukan siapa yang memiliki tanggung jawab untuk menjadi seorang raja atas umat pilihannya. Itu juga saudara-saudara yang hendaknya kita aminkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa dalam menjalani kehidupan ini, yang menentukan untuk apa yang bakal terjadi dan masa depan yang akan kita alami di dalam kehidupan kita, kita hanya bisa untuk menaruh harap kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan untuk melakukan kedaulatannya di dalam kehidupan kita. Dalam peristiwa yang terkecil sekalipun, Tuhan akan selalu bekerja untuk memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang kita lakukan sebagai umat percaya adalah kita hanya bisa untuk mengikuti apa yang menjadi ketetapannya. Kita menjalani proses yang telah ditentukan Tuhan untuk menuju ketetapan tersebut. Dan kemudian kita akan menikmati hasil yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini saudaraku, banyak peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Dan dalam peristiwa apapun juga, baik peristiwa yang biasa-biasa saja, ataupun peristiwa yang luar biasa. Kita harus mengaminkan dalam hidup ini, bahwa di dalamnya Allah turut bekerja di dalam setiap peristiwa yang kita alami. Dan pekerjaan yang Allah lakukan adalah untuk memberikan dan bahkan membawa kita kepada kebaikan yang merupakan rancangan dan rencana yang dibuatnya bagi hidup kita. Saat ini sahabat GPIB bisa bertanya kepada diri kita sendiri, peristiwa apa yang memberikan makna di dalam kehidupan kita?
Dan apa yang kita sadari di dalam kehidupan kita, bahwa kita menyadari Tuhan selalu bekerja dan selalu ada di dalam setiap peristiwa yang kita alami. Ingat, Allah selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Dan semua itu tidak terjadi secara kebetulan. Ada proses yang dibuat Tuhan untuk menyatakan sukacita di dalam kehidupan umat yang dikasihinya. Sahabat GPIB, pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari peristiwa ini adalah bahwa Allah memakai orang-orang yang dipilihnya untuk menjalankan karya dan rencana dalam kehidupan umat manusia untuk kebaikan orang tersebut, bahkan untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Termasuk Allah juga memakai saudara dan saya untuk menjalankan karya dan rencananya di dalam kehidupan begitu banyak umat manusia yang kita jumpai di sepanjang kehidupan kita. Sahabat GPIB, marilah kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah selama ini seluruh kehidupan kita sudah menjalankan peran yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita sebagai utusan-utusan Allah, sebagai pekerja-pekerja Allah untuk melaksanakan karya dan rencananya bagi setiap orang, yaitu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera kepada banyak orang yang saat ini mereka membutuhkan keberadaan kita. Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib memberikan kepada kita sukacita di dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan yang dinyatakan melalui pengorbanannya. Dalam sukacita tersebut, saudara-saudara, kita dipakai juga oleh Tuhan untuk menyatakan sukacita kepada orang lain, bahwa kita juga dijadikan Tuhan untuk berarti bagi dunia ini. Mari saudaraku, jadilah pembawa sukacita kepada banyak orang, karena untuk itulah Tuhan menghadirkan kita di dalam dunia ini. Terpujilah Kristus. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Sukacita yang Engkau telah nyatakan kepada kami ya Tuhan, melalui putra-Mu yang memberikan kepada kami keselamatan. Kami bersyukur ya Bapa, ketika Engkau juga memberikan tanggung jawab dalam hidup kami untuk menyatakan sukacita-Mu kepada banyak orang yang kami jumpai. Berkati kami untuk melakukan semuanya itu Tuhan. Berkati kami untuk menjadi pembawa sukacita-Mu kepada orang-orang yang kami jumpai. Karena untuk itulah Tuhan telah mengutus kami ke dalam dunia ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Kami membutuhkan penyertaan tangan kasih-Mu. Kami membutuhkan kekuatan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan kasih karunia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Untuk boleh memimpin kami. Untuk boleh mengiringi perjalanan kami, menjalani hari ini, menjalankan peran dan tanggung jawab kami masing-masing, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, maupun juga di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami boleh berada, ya Bapa. Jadikanlah hidup kami menjadi hidup yang berarti bagi-Mu di hadapan banyak orang Tuhan. Dan mampukan kami melakukan semuanya itu dalam segala ketulusan dan kesetiaan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan di dalam dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami.
serta terimalah permohonan kami ini, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Kristus. Amin. Tuhan memberkati segala aktivitas yang saudara lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan berkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.